Gak masuk akal. Bayangin aja, seorang demonstran yang awalnya cuma ikut aksi di depan DPR, malah mendadak jadi kaya raya setelah menemukan sebuah barang rahasia di rumah salah satu anggota DPR. Gimana ceritanya bisa kayak gitu? Simak terus sampai akhir ya, karena ceritanya bener-bener bikin merinding sekaligus heran. Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di channel kita yang selalu nyajin kisah-kisah menarik, penuh misteri, dan pastinya bikin kalian penasaran. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like dulu ya, biar aku makin semangat bikin konten buat kalian. Dan pastikan juga kalian subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, biar cerita ini bawa berkah buat kita semua. Oh iya, tulis juga asal kota kalian dari mana, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Beberapa waktu lalu, suasana di ibu kota Indonesia sedang memanas. Jalanan dipenuhi lautan manusia yang berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru, membawa spanduk, poster, serta teriakan lantang yang menggema ke seluruh penjuru kota. Aksi demonstrasi besar-besaran digelar tepat di depan gedung DPR RI. Isunya kala itu memang sensitif, menyangkut keputusan dan kebijakan baru yang dianggap sangat merugikan rakyat kecil. Media sosial sudah heboh sejak beberapa hari sebelumnya, video dan foto persiapan aksi beredar luas, dan hari itu ribuan orang benar-benar tumpah ruah di jalan. Di antara massa yang berdesakan, ada seorang pemuda sederhana bernama Andi. Ia bukan aktivis garis depan, bukan pula tokoh mahasiswa yang sering tampil di televisi. Andi hanyalah seorang anak muda biasa, hidup di kos-kosan kecil di pinggiran Jakarta, bekerja serabutan demi bisa menyambung hidup. Hari itu, ia awalnya sama sekali tidak berniat ikut aksi. Namun, ajakan teman-temannya yang semangat membicarakan soal demo malam sebelumnya membuat Andi ikut terbakar rasa penasaran. Ia berpikir, sekali-sekali ikut turun ke jalan, siapa tahu bisa lihat langsung bagaimana rakyat menyuarakan suaranya di depan wakil-wakilnya. Dengan pakaian seadanya, kaos hitam polos, celana jeans lusuh, dan sandal jepit, Andi berangkat menyusul rombongan kawannya. Ia tidak membawa poster, tidak pula membawa atribut lain. Hanya sebuah botol minuman di tas kecilnya untuk berjaga-jaga. Dari kejauhan, Andi melihat kerumunan sudah seperti gelombang manusia yang tak terbendung. Orang-orang berteriak, ada yang bernyanyi, ada pula yang berorasi menggunakan pengeras suara. Suasana begitu riuh, penuh energi, seolah seluruh rakyat bersatu padu menuntut perubahan. Awalnya, Andi hanya berdiri di pinggir, mengamati. Ada rasa bangga ketika melihat ribuan orang berani bersuara lantang. Tapi di sisi lain, ada pula rasa cemas. Polisi sudah berjejer rapat dengan tameng, gas air mata siap di tangan, dan mobil water cannon pun siaga. Andi merasakan atmosfer yang berbeda dari sekadar keramaian biasa. Ada ketegangan yang bisa pecah kapan saja. Jam demi jam berlalu, teriakan makin keras. Orasi silih berganti. Beberapa orang mencoba maju mendekat ke pagar gedung DPR. Dorong-dorongan mulai terjadi. Polisi mulai meniup peluit keras, memberi peringatan. Namun, semangat massa tidak surut. Andi yang tadinya hanya menonton dari belakang, lama-lama ikut terhanyut suasana. Ia ikut berteriak meski tanpa poster, hanya dengan tangan kosong yang digenggam kuat, menandakan dukungannya. Hingga pada satu titik, situasi berubah cepat. Ada lemparan botol dari arah kerumunan, entah siapa yang memulai. Polisi langsung bereaksi, menembakkan gas air mata ke udara. Seketika suasana kacau. Orang-orang berlari pontang-panting, ada yang jatuh, ada yang saling tabrak, teriakan panik menggema di udara. Mata perih, napas sesak, dan pandangan kabur. Andi, yang baru pertama kali mengalami situasi seperti ini, langsung panik bukan main. Ia mencoba berlari mengikuti arus massa, tapi tubuhnya terdorong ke arah lain. Nafasnya terengah-engah, matanya berair akibat gas yang menyengat. Di tengah kekacauan itu, Andi kehilangan jejak teman-temannya. Orang-orang berdesakan tanpa arah, ada yang terjebak di sudut jalan, ada yang naik ke trotoar, ada juga yang mencoba sembunyi di balik gedung. Andi hanya tahu satu hal, ia harus segera keluar dari kerumunan itu. Dengan langkah terhuyung, Andi berlari ke arah jalan kecil di samping gedung. Jalannya sepi, jauh dari kerumunan, tapi tubuhnya masih gemetar. Ia menoleh ke belakang, melihat asap putih mengepul tinggi di langit,
mendengar suara sirene meraung-raung, dan teriakan massa yang makin menjauh. Andi terus berlari, tidak tahu arah. Yang ada di pikirannya hanya, yang penting selamat dulu. Sampai akhirnya, ia menyadari dirinya sudah berada di kawasan yang berbeda. Bangunan di sekitarnya bukan lagi gedung-gedung perkantoran atau jalan besar penuh spanduk demo. Di depannya kini berdiri rumah-rumah megah, dengan pagar tinggi menjulang dan penjaga yang biasanya ada di depan. Namun, anehnya sore itu banyak rumah tampak sepi. Jalanan di sekitar terasa lengang, mungkin karena para penghuninya enggan berurusan dengan kericuhan yang terjadi di luar. Andi berhenti sejenak, menunduk sambil mencoba mengatur napas. Kaosnya basah oleh keringat, matanya masih perih, dan tubuhnya terasa lemas. Ia menempelkan punggung ke tembok pagar sebuah rumah besar untuk sekadar istirahat. Dari luar pagar, ia bisa melihat halaman yang luas, pepohonan rindang, dan sebuah bangunan megah yang jelas bukan rumah orang biasa. Rumah itu terkesan mewah, dengan arsitektur modern, cat mengilap, serta beberapa kamera CCTV di sudut-sudutnya. Saat itulah, Andi sadar di mana ia berada. Dari cerita-cerita yang pernah ia dengar, kawasan ini adalah komplek perumahan pejabat tinggi negara, termasuk anggota DPR. Hatinya langsung berdesir. Ia yang tadinya hanya seorang demonstran biasa, kini tanpa sengaja terjebak di lingkungan para wakil rakyat yang selama ini ia kritik. Perasaan cemasnya makin besar, karena kalau sampai ketahuan ada orang asing berkeliaran di sekitar rumah pejabat, bisa-bisa ia dianggap penyusup atau provokator. Namun, tubuhnya terlalu lelah untuk terus berlari. Ia mencoba mencari sudut yang aman, setidaknya untuk sekadar duduk dan menenangkan diri. Saat itulah, ia memperhatikan sebuah pintu kecil di sisi rumah yang terbuka sedikit, seperti tidak terkunci dengan benar. Rasa penasaran bercampur keputusasaan membuatnya mendekat. Ia berpikir, cuma sebentar aja, buat neduh. Toh gak ada orang yang lihat. Langkah kakinya pelan, tapi jantungnya berdetak keras. Ia membuka pintu itu perlahan, masuk ke dalam halaman rumah, dan seketika suasana di dalam berbeda dari luar. Tenang, sunyi, hanya terdengar suara dedaunan tertiup angin. Andi menatap sekeliling dengan mata yang masih berair, mencoba memastikan tidak ada orang. Namun, justru disitulah perjalanan anehnya dimulai. Karena tanpa sadar, ia sudah melangkah masuk ke dalam rumah salah satu anggota DPR yang menyimpan sebuah rahasia besar. Begitu berhasil masuk ke halaman rumah mewah itu, Andi masih merasa gugup. Nafasnya belum sepenuhnya stabil, dada naik turun, sementara keringat terus bercucuran. Ia menempelkan punggungnya pada dinding luar rumah, berusaha menenangkan diri. Pandangannya berkeliling. Halaman rumah itu luas, dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi, ada kolam ikan kecil dengan air mancur yang masih menyala, dan sebuah mobil mewah terparkir di garasi. Semua pemandangan itu terasa asing, mengingat Andi hanya terbiasa melihat rumah-rumah sederhana di kampungnya atau kosan sempit tempat ia tinggal. Semakin lama ia berdiri di situ, semakin kuat rasa was-was yang menjalari tubuhnya. Pikirannya bercampur aduk. Kalau ada satpam lewat, bisa-bisa ia langsung ditangkap. Kalau ada penghuni rumah keluar, ia juga bisa dianggap pencuri. Tapi di sisi lain, kelelahan dan rasa ingin tahunya membuat Andi tidak langsung pergi. Ada dorongan dalam dirinya untuk menjelajahi sedikit area sekitar, dengan alasan mencari tempat aman untuk bersembunyi sampai keadaan di luar lebih tenang. Ia melangkah perlahan, melewati sisi rumah yang temaram. Di sana, ia melihat sebuah bangunan kecil seperti gudang di pojok halaman. Pintu gudang itu tidak terkunci rapat, hanya tertutup seadanya. Dari celah pintu, terlihat suasana gelap namun ada beberapa bayangan benda besar di dalam. Andi ragu sejenak. Ia berpikir, apa aku masuk aja buat sembunyi sebentar? Kalau aman, nanti bisa keluar lagi pas situasi reda. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu. Suara engsel berdecit membuat bulu kuduknya merinding, tapi ia tetap masuk. Udara di dalam gudang agak pengap, bercampur bau debu dan kayu lama. Cahaya redup dari ventilasi kecil membuat suasana tambah mencekam. Di sana tersusun beberapa barang, kardus besar, rak besi berisi peralatan rumah, dan beberapa benda tertutup kain putih. Saat matanya menyesuaikan dengan cahaya redup, Andi mulai berjalan lebih dalam. Langkahnya terhenti ketika matanya tertuju pada sebuah benda mencurigakan di sudut ruangan.
Benda itu berbentuk seperti brankas kecil. Warnanya hitam kusam, sedikit berkarat di bagian pinggir, tapi jelas terlihat berat dan kokoh. Brankas itu tidak terkunci, pintunya sedikit terbuka. Ada sesuatu yang tampak mengintip keluar, kilauan emas yang samar-samar memantul dari cahaya redup. Andi spontan menelan ludah. Jantungnya berdegup makin kencang. Rasa takutnya seolah kalah oleh rasa penasaran yang begitu besar. Ia mendekat perlahan, setiap langkah terasa seperti 1000 detak jantung. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh permukaan brankas itu. Berat, dingin, dan seolah menyimpan sesuatu yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi atau film. Dengan ragu, ia menarik pintu brankas itu hingga terbuka lebih lebar. Seketika matanya terbelalak. Di dalamnya tersusun rapi beberapa benda yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Ada perhiasan emas berbentuk kalung dan gelang, kilaunya masih terang meski diselimuti debu tipis. Ada pula beberapa keping emas batangan, terbungkus plastik bening dengan label resmi. Nilainya jelas fantastis, bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Tapi bukan hanya itu. Di antara tumpukan emas, terdapat map coklat tebal berisi dokumen-dokumen yang tampak sangat penting. Kertasnya bukan kertas biasa, melainkan surat resmi dengan kop instansi dan tanda tangan pejabat. Andi hanya sekilas membacanya, tapi ia langsung sadar. Dokumen itu menyangkut hal-hal sensitif, mulai dari kontrak proyek besar hingga catatan transaksi yang nilainya mencengangkan. Tangannya bergetar ketika ia membalik halaman. Ia bahkan membaca nama-nama yang sangat familiar, nama tokoh politik dan pejabat tinggi yang sering muncul di berita. Saat itu, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia tersadar bahwa yang sedang ia pegang bukan sekadar barang mewah, tapi sebuah rahasia besar yang mungkin bisa mengguncang banyak pihak. Andi duduk di lantai gudang, masih memegang map coklat itu. Pikirannya bercampur aduk. Kalau aku taruh lagi, mungkin aku aman. Tapi ini kesempatan sekali seumur hidup. Kalau ketahuan, bisa-bisa aku dipenjara. Tapi kalau berhasil keluar, hidupku bisa berubah selamanya. Ia menatap brankas itu lagi. Matanya kembali tertuju pada kilauan emas batangan yang tersusun rapi. Bayangan kehidupan yang selama ini ia impikan melintas di kepalanya. Bisa membeli rumah untuk orang tuanya di kampung, bisa bayar utang, bisa berhenti kerja serabutan, bahkan bisa kuliah lagi tanpa pusing soal biaya. Semua kemungkinan itu terasa nyata hanya dengan benda-benda yang ada di depannya. Namun, rasa takut tetap menghantuinya. Ia sadar bahwa barang ini bukan miliknya, dan membawa pergi barang tersebut sama saja dengan mencuri. Tapi entah mengapa, situasi saat itu membuatnya berpikir bahwa mungkin ini adalah takdir. Ia tersesat ke rumah ini bukan tanpa alasan. Ia menemukan brankas itu juga bukan kebetulan. Dalam hati kecilnya, Andi membatin, mungkin ini jalanku keluar dari penderitaan. Tangannya akhirnya meraih beberapa barang dari dalam brankas. Ia mengambil beberapa perhiasan kecil dan 2 emas batangan. Map dokumen sempat ia genggam, tapi akhirnya ia masukkan lagi, karena takut terlalu berisiko. Namun, di dalam map itu ia melihat secari kertas kecil bertuliskan angka rekening dan catatan transaksi. Entah kenapa, ia spontan menyelipkan kertas itu ke dalam sakunya. Andi lalu menutup kembali pintu brankas seadanya, berharap tidak ada yang menyadari telah dibuka. Jantungnya terus berdegup kencang. Ia berdiri pelan, lalu berjalan keluar gudang sambil menahan nafas. Setiap suara kecil dari langkah kakinya terdengar begitu nyaring, membuatnya takut kalau ada yang tiba-tiba datang. Begitu sampai di luar gudang, ia menoleh ke kiri dan kanan. Jalanan di sekitar masih sepi, suasana demo sudah terdengar jauh. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, Andi menuju pintu kecil tempat ia masuk tadi. Ia membuka pintu itu perlahan, mengintip keluar, memastikan tidak ada orang. Setelah yakin aman, ia langsung keluar dan menutup pintu itu lagi. Di tangannya, ia masih menggenggam tas kecil yang kini berisi benda-benda tak ternilai harganya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut ketahuan, tapi juga karena kesadaran bahwa hidupnya mungkin baru saja berubah selamanya. Ia berjalan tergesa-gesa menjauh dari rumah itu, menyusuri gang sempit hingga akhirnya kembali ke jalan raya yang lebih ramai. Namun, sejak saat itu, Andi tahu bahwa dirinya tidak lagi sama. Ia bukan hanya seorang demonstran biasa yang tersesat. Ia kini membawa sebuah rahasia besar,
barang-barang yang bukan hanya berharga secara materi, tapi juga bisa menjadi kunci perubahan besar dalam hidupnya. Dan dari sinilah, kisah Andi sebagai Sultan Dadakan akan dimulai. Hari-hari setelah peristiwa di rumah anggota DPR itu menjadi titik balik dalam hidup Andi. Pemuda yang dulunya hanya seorang demonstran biasa, kini memegang barang berharga yang nilainya bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam setelah ia membawa pulang emas dan perhiasan itu, Andi hampir tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas kasur tipisnya di kamar kos yang pengap, matanya terus menatap tas kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Setiap kali teringat kilauan emas batangan dan perhiasan yang kini ada dalam genggamannya, jantungnya berdetak kencang. Antara senang, takut, bingung, sekaligus tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, Andi bangun lebih awal dari biasanya. Suasana di luar masih sepi, tapi pikirannya sudah dipenuhi rencana-rencana. Ia tahu, barang yang ia dapatkan bukan sembarangan. Jika dijual dengan cara yang salah, ia bisa ketahuan dan berurusan dengan hukum. Tapi kalau tidak dijual, barang itu hanya akan jadi beban pikiran yang terus menghantuinya. Akhirnya, Andi memutuskan untuk bergerak pelan-pelan, mulai dari menjual barang kecil lebih dulu. Ia memilih salah satu perhiasan emas berukuran kecil, lalu membawanya ke toko emas di daerah yang jauh dari tempat kosnya, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat emas itu ditimbang di hadapan penjual, Andi merasa kakinya lemas. Beratnya tidak seberapa, tapi harga yang disebutkan membuat matanya terbelalak. Uang tunai yang ia terima hari itu bahkan lebih besar daripada hasil kerjanya selama berbulan-bulan kerja serabutan. Dengan tangan gemetar, ia menerima lembaran-lembaran uang itu dan memasukkannya ke dompet. Rasanya seperti mimpi. Sejak saat itu, Andi sadar, hidupnya benar-benar bisa berubah. Perubahan itu mulai tampak sedikit demi sedikit. Awalnya, ia hanya berani menggunakan uang itu untuk kebutuhan sederhana. Membayar tunggakan kos, membeli makanan enak yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan, serta mengirim sedikit uang ke orang tuanya di kampung. Ibunya sempat heran ketika tiba-tiba Andi bisa mengirim lebih banyak uang, tapi Andi hanya beralasan bahwa ia mendapat kerja tambahan. Namun, semakin lama, rasa percaya dirinya meningkat. Setelah menjual beberapa emas lagi, Andi mulai berani membeli barang-barang yang lebih besar. Ia membeli motor baru dengan alasan kredit murah, padahal dibayar lunas. Ia juga mengganti pakaiannya, membeli sepatu bermerek, dan bahkan pindah ke kamar kos yang lebih luas dan nyaman. Teman-temannya mulai bertanya-tanya, dari mana Andi mendapatkan uang sebanyak itu. Ada yang menduga ia dapat warisan, ada yang mengira ia main investasi online, bahkan ada juga yang bergosip kalau Andi terjun ke bisnis ilegal. Andi hanya tertawa setiap kali mendengar gosip itu. Ia tidak pernah memberikan jawaban jelas. Dalam hatinya, ia sadar bahwa rahasia ini harus ia simpan rapat-rapat. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman dirinya. Tapi semakin ia berusaha menutupinya, semakin banyak orang yang penasaran dengan perubahan drastisnya. Puncaknya terjadi ketika Andi pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya. Dengan motor baru, pakaian rapi, dan uang yang lebih dari cukup, ia disambut dengan rasa bangga bercampur heran. Tetangga-tetangga di kampung yang dulu sering memandangnya sebelah mata kini mulai menghormatinya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak seorang buruh tani bisa tiba-tiba sukses seperti itu. Orang tuanya pun hanya bisa bersyukur sambil terus bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang terjadi pada anak mereka. Namun, keberuntungan besar itu ternyata membawa bayangan gelap yang tak bisa dihindari. Beberapa minggu setelah Andi mulai hidup nyaman, ia mendengar kabar bahwa ada penyelidikan internal terkait hilangnya barang berharga dari rumah salah satu anggota DPR. Berita itu tidak muncul di media besar, tapi beredar di kalangan tertentu. Kabar itu sampai ke telinga Andi melalui obrolan temannya yang kebetulan kerja di kantor berita. Katanya, ada brankas yang isinya hilang entah kemana, tapi kasusnya nggak diangkat ke publik. Begitu ucap temannya sambil bergumam. Mendengar itu, wajah Andi pucat seketika. Ia merasa seolah seluruh rahasianya akan terbongkar kapan saja. Setiap kali ada orang asing lewat di depan kosnya, ia merasa diawasi. Setiap suara pintu diketuk, ia langsung panik. Takut itu polisi atau orang suruhan. Bahkan saat ia tidur pun, mimpi buruk menghantuinya. Dalam mimpinya,
Ia sering melihat dirinya ditangkap, atau barang yang ia bawa ditemukan, lalu hidupnya hancur berantakan. Tapi anehnya, meskipun rasa takut itu begitu besar, Andi tidak bisa berhenti. Godaan untuk terus menjual emas dan menikmati hasilnya terlalu kuat. Ia merasa bagai kecanduan. Setiap kali uang hasil penjualan habis, ia tergoda untuk mengambil lagi dari tas kecil yang ia sembunyikan di lemari kosnya. Dan setiap kali uang itu cair, ia kembali larut dalam gaya hidup baru yang serba mudah. Di media sosial, Andi mulai pamer secara halus. Ia mengunggah foto dengan motor barunya, makan di kafe mewah, atau jalan-jalan ke tempat wisata. Teman-temannya makin curiga, tapi di sisi lain, banyak juga yang mulai kagum. Ada yang bilang Andi kini beruntung, ada juga yang terang-terangan iri. Bagi Andi, komentar itu hanya menambah rasa puas dalam dirinya. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak lagi menjadi orang kecil yang diremehkan. Namun, bayangan masa lalu terus mengikutinya. Setiap kali ia melihat berita tentang DPR atau kasus korupsi, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, barang yang ia temukan bukan hanya soal emas dan perhiasan. Map dokumen dengan tanda tangan pejabat besar itu selalu menghantuinya. Meski ia hanya mengambil selembar catatan kecil dari dalam map, ia tahu kertas itu menyimpan rahasia besar. Dalam benaknya, ia sering berpikir, kalau sampai kertas ini jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi senjataku untuk melawan, atau justru akhir hidupku. Semakin hari, hidup Andi seperti berjalan di atas dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ia menikmati kemewahan baru, status sosial yang meningkat, dan rasa puas karena berhasil keluar dari penderitaan. Tapi di sisi lain, ia dihantui rasa was-was, takut rahasianya terbongkar, dan rasa bersalah karena tahu bahwa semua itu bukan hasil jerih payahnya sendiri. Pada suatu malam yang sunyi, ketika ia duduk sendiri di kamarnya dengan tumpukan uang di meja, Andi merenung panjang. Ia menatap lembaran-lembaran uang itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah rezeki. Tapi semakin ia berpikir, semakin jelas ia sadar, kekayaan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Harga berupa ketakutan, rasa bersalah, dan ancaman bahaya yang setiap saat bisa menghancurkan semua yang sudah ia bangun. Dan disitulah, Andi bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar keberuntungan, atau justru kutukan yang perlahan akan menggerogoti hidupnya? Teman-teman, itulah kisah mengejutkan tentang seorang demonstran biasa yang kehidupannya berubah drastis gara-gara menemukan sebuah barang rahasia di rumah anggota DPR. Dari yang awalnya hanya ingin menyuarakan aspirasi rakyat, tanpa disangka ia justru menemukan jalan menuju kekayaan. Tapi tentu saja, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Kekayaan instan kadang tidak datang tanpa bayaran. Entah itu dalam bentuk ancaman, misteri, atau bahkan ujian hidup yang jauh lebih berat. Nah, menurut kalian, apakah yang dialami Andi ini benar-benar sebuah keberuntungan, atau justru kutukan yang akan terus menghantuinya? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga sertakan sholawat serta asal kota kalian, biar kita bisa saling mendoakan dan saling mengenal. Sebelum video ini ditutup, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu cerita ini, dan tentunya subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.